Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, gimana kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali. Saya Laode Muhammad Aulia selaku host pada podcast kali ini akan membahas tema-tema menarik tentunya terkait dengan edukasi kepemiluan. Nah, dalam hari ini kami akan membahas berkaitan dengan tema bagaimana kampus berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Tentu dalam hal ini saya tidak akan membahas tema ini sendiri. Saya kedatangan narasumber spesial tentunya yang akan sama-sama mengelaborasi tema kita pada hari ini. Dan kali ini telah bersama saya Ibu Lufita Nur Alfiah, SPMSI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Pertanian, Bu ya, Universitas Pasir Pengarayan di Rokan Hulu. Dan kali ini juga saya akan membahas ini bersama beliau terkait dengan tema kita hari ini. Assalamualaikum Bu Lufita. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, baik Bang Alhamdulillah. Ode. Siap. Iya. Bu, makasih banyak udah datang di podcast Bawaslu. Sama-sama. Dan kita di sini sama-sama akan membahas ya terkait dengan peran kampus ya dalam hal pengawasan pemilu dan pemilihan. Ya, kampus merupakan salah satu elemen dari masyarakat dalam hal partisipasi pengawasan, dan tentunya pasti kita akan menggali ya sejauh mana kampus ini memiliki peran dalam pengawasan pemilu dan juga terlibat aktif dalam bagaimana partisipasi dalam mensukseskan dan menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 ini. Saya ingin bertanya Bu Lufita, kita kan saat ini sedang berjalan pemilu dan pemilihan ya. Dari sudut pandang Ibu, bagaimana Ibu memaknai pemilihan umum ya dari sudut pandang Ibu sebagai akademisi? Ya. Terima kasih Bang Ode. Ya. Halo sahabat Bawaslu semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Riau yang sudah mengundang saya di podcast ini. Semoga ini nanti bisa mengelaborasi topik yang diberikan oleh Bawaslu Riau terkait partisipasi dan peran kampus dalam pengawasan. Baik, konteks pemilu sebagai dari konteks dari perspektif akademis mungkin ya Bang Ode dari kampus, bahwa pemilu adalah wujud nyata atau wujud konkret dari pelaksanaan proses demokrasi. Jadi pada proses pemilu itu seluruh masyarakat merdeka dan independen untuk memilih siapapun yang mereka ingin pilih menjadi wakil mereka, menjadi pemimpin mereka untuk kemudian menentukan kebijakan publik ya di masa yang akan datang. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, pemilu juga bisa menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Bahwa suara yang diberikan oleh masyarakat itu nantinya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, dan itu akan berpengaruh terhadap seluruh lini kehidupan masyarakat. Ketiga, bagaimana kemudian pemilu bisa menghadirkan penguatan demokrasi terkait pemilih yang cerdas, yang bisa melihat siapa yang dipilih itu berdasarkan visi misi, track record, rekam jejak dan sebagainya. Nah, di konteks internal kampus juga sebenarnya pemilu ini adalah ajang untuk kita melakukan kajian akademis ya Bang Ode. Jadi Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengajaran, penelitian dan pengabdian itu bisa diselaraskan dengan konteks demokrasi kita. Oke. Baik, tentunya kan memang di sisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemilih. Pemilih ini kan masuk dalam mekanisme politik ya. Ada politik tertentu yang memang harus dilakukan dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Sejauh mana pendidikan politik itu penting bagi masyarakat, Bu Lufita? Oh ya, pendidikan politik ini vital ya sebenarnya Bang Ode untuk masyarakat kita yang menganut sistem demokrasi gitu ya. Karena pendidikan politik ini adalah pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran
kemudian pemahaman masyarakat, dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam proses politik untuk demokratisasi. Jadi pendidikan politik penting untuk memberikan atau meningkatkan literasi politik masyarakat supaya dalam melakukan proses politik itu masyarakat selalu diberikan insight gitu kan, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berdampak nantinya kepada mereka sendiri. Nah, itu penting untuk melakukan itu di setiap ini. Setelah memang pendidikan politik itu juga yang memang harus diberikan ke masyarakat, tentu kan kami juga mengharapkan ya dari stakeholder kepemiluan, baik dari partai politik, Bawaslu, KPU, dan stakeholder lainnya itu memang masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif ya dalam proses suksesi pengawasan pemilu. Nah, kira-kira sejauh mana keterlibatan masyarakat ini dalam partisipasinya sebagai suksesor keberlangsungan pemilu itu sendiri, Bu Lupita? Iya, keterlibatan masyarakat itu kita bisa lihat dari beberapa perspektif ya, Bang Ode. Pertama dari perspektif elektoral, masyarakat kan bisa langsung terlibat. Apakah sebagai pemilih yang cerdas atau sebagai pihak yang ikut sebagai peserta aktif gitu ya dalam proses demokrasi, seperti misalnya menjadi tim pemenangan dan sebagainya, itu secara elektoral. Nah, secara non elektoral masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan literasi dalam proses demokrasi atau proses kepemiluan. Kemudian kelompok masyarakat bisa mengadakan diskusi, kemudian advokasi terhadap kebijakan publik yang dihasilkan dari proses politik, kemudian juga bisa melakukan pengawasan secara independen atau melalui kelompok-kelompok masyarakat supaya pelaksanaan pemilu atau pemilihan nantinya bisa berjalan dengan lebih jujur, adil, dan terpercaya. Nah, partisipasi masyarakat ini tentu juga bisa menjadi pondasi itu ya nanti dari terselenggaranya pemilu yang menghasilkan pemimpin atau wakil yang nantinya lebih legitimate dan akuntabel, Bang Ode. Tentunya kan kita sudah melewati pemilu ya, dan sekarang pemilihan, dan juga memang sudah hampir berakhir ya, karena memang saat ini tengah berjalan rekap pleno di tingkat provinsi kebetulan pada hari ini. Nah, dari Bu Lupita melihat partisipasi masyarakat ya dari pemilu kemarin maupun pada tanggal 27 November kemarin, kira-kira apakah ada catatan evaluatif nih bagi Ibu ya terkait dengan partisipasi masyarakat, baik dalam ikut memilih mungkin atau dalam hal mengawasi jalannya proses pemilu dan pemilihan? Kira-kira ada catatan evaluasi nggak dari Bu Lupita? Iya, kebetulan saya sering ini ya Bang Ode, bersama Bawaslu itu saya sering memberikan sosialisasi, peningkatan literasi kepada masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif gitu ya. Dan saya banyak berjumpa dengan kelompok masyarakat, lebih banyak sih mahasiswa ya di beberapa perguruan tinggi di Riau, kemudian elemen masyarakat lain. Dari situ sebenarnya saya melihat bahwa anak-anak muda kita, mahasiswa Gen Z itu sebenarnya mereka kritis terhadap proses pemilu ataupun pemilihan yang dilaksanakan di daerah kita. Tetapi bagi masyarakat luas itu saya melihat memang persoalan mendasar kita hari ini adalah kurangnya literasi kurangnya literasi politik. Dan itu adalah tugas berat kita bersama untuk bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait betapa pentingnya proses politik ini bagi kehidupan kita. Gitu. Pertama adalah itu kurangnya literasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, saya melihat juga masih banyak beredar atau berseliweran itu berita-berita atau informasi hoax, disinformasi yang
ini penting bagi kita masyarakat juga untuk ikut mengawasi itu, karena kita di Riau ini kan strategis sekali Bang Ode. Iya. Ya, pertama Riau ini adalah daerah yang secara ini ya, kekayaan sumber daya alam itu besar sekali potensinya, Ya. penghasil minyak, kemudian penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Yang itu menjadi perhatian untuk pemerintah nasional ataupun daerah itu mengambil kebijakan. Nah, masyarakat paham, sadar atau tidak gitu bahwa itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang itu juga nanti akan kembalinya ke masyarakat. Nah, kemudian terkait pengawasan ini, yang pertama literasi tadi yang masih kurang. Akhirnya masyarakat juga banyak yang apatis, kita lihat dari ini ya, persentase partisipasi ya dalam pemilihan itu belum setinggi yang kita harapkan ya, Bang Ode. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana membangun kesadaran itu di tingkat masyarakat. Walaupun kalau saya lihat dari generasi muda itu mereka sudah pada kritis gitu, mereka sudah melihat, mereka sudah semangat lah untuk berpartisipasi. Kemudian mereka melakukan check and recheck terhadap track record para calon, atau para calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, apa yang sudah mereka buat seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya terkait pengawasan Bang Ode dan peran masyarakat. Mungkin masyarakat punya kemauan atau punya determinasi untuk melakukan pengawasan mandiri. Tapi ada yang menjadi catatan saya, yaitu adanya rasa takut sebenarnya dari masyarakat itu untuk melapor, Bang Ode. Takut ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu jika mereka melakukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi masih ada yang seperti itu, masih ada. Jadi ini yang menjadi catatan evaluatif ya bagi kita semua untuk memperbaiki. Iya. Karena memang seringkali ya Bu Luvita, kayak Bawaslu pun juga dari tahun 2020, 2021 pun juga sudah banyak yang melakukan beragam kegiatan yang memang partisipasi atau pesertanya itu adalah masyarakat. Tentu banyak, kayak misalnya kita bikin forum warga, terus kemarin waktu masa tenang kita bikin warung pengawasan dalam Pratori, terus biasanya kita juga melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif ya. Dan memang keterlibatan masyarakat itu banyak dari mahasiswa juga, dari pemuda-pemuda di Provinsi Riau juga banyak, dan elemen lainnya. Memang sejauh ini masih belum terlalu meningkat signifikan terkait dengan partisipasi masyarakat. Saya mulai masuk berkaitan dengan peran kampus ya dalam hal pengawasan pemilihan umum. Nah, ini sejauh mana kampus ini hadir, Bu Luvita, menurut Ibu ya, bagaimana kampus hadir ini sebagai salah satu elemen masyarakat yang hadir dalam hal melakukan pengawasan pemilu? Iya. Kinerja kampus itu kan ada 3 ya Bang Ode. Pertama itu terkait pendidikan dan pengajaran, kemudian kedua itu penelitian, yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Jadi tridharma perguruan tinggi. Jadi sebenarnya peran kampus dalam pengawasan secara khusus ya, itu bisa didasari dari itu. Pertama, terkait pendidikan dan pengajaran, materi-materi pengawasan itu sebenarnya bisa kita masukkan dalam kurikulum Bang Ode. Iya. Jadi pembelajaran di kampus itu bisa dimasukkan di situ materi-materi tentang kesadaran pengawasan partisipatif utamanya dari mahasiswa dulu. Nanti mahasiswa dan kampus yang akan menjadi agen untuk menyebarkan kesadaran itu kepada masyarakat. Kemudian peningkatan literasi masyarakat juga bisa dimulai dari kampus, dengan kampus mengadakan kajian-kajian akademik. Kemudian penelitian yang kedua, ya ini ranahnya kampus. Iya, ranahnya kampus untuk melakukan kajian-kajian ilmiah, penelitian-penelitian terkait demokrasi dan juga proses pengawasan khususnya. Dan kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat. Nah, ini yang memang langsung kampus terjun ke masyarakat untuk menjadi pengawas independen gitu ya, atau membentuk komunitas di mahasiswa atau di kalangan dosen sebagai pengawas pemilu nanti yang akan kolaborasi dengan Bawaslu. Atau Bawaslu sendiri juga bisa melakukan ini kan, sudah melakukan
kolaborasi dengan Kolaborasi. beberapa kampus, kerjasama MOU dengan beberapa kampus untuk apa namanya bersama-sama sinergi dalam proses pengawasan pemilu ataupun pilkada di Riau ya. Nah, dan kira-kira nih Bu, apa ya kalau bagi Bu ya, apakah ada bentuk-bentuk partisipasi kampus nih yang belum terrealisasi ya sejauh ini, sejauh pandangan Ibu berkaitan dengan mekanisme pengawasan pemilu? kalau ya ini kan pengawasan dan juga peningkatan kesadaran publik ini kan bukan tugas yang ringan dan bukan tugas yang bisa dilakukan secara instan. Artinya memang harus secara simultan terus-menerus berkesinambungan yang Bang Ode, karena yang paling susah kita itu adalah mengubah mindset masyarakat. Ya itu yang paling sulit kita lakukan. Jadi memang masih terus dilakukan upaya-upaya untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengawasan, karena literasi juga termasuk kepada teknis dan mekanisme pengawasan yang tidak banyak orang tahu kan. Itu yang mungkin kampus kolaborasi dengan Bawaslu untuk semakin meningkatkan itu. Tapi mungkin saya apa namanya beri saran kalau gitu ya, kalau bisa untuk Bawaslu Riau ini kan belum ada kerjasama dengan kampus di luar Pekanbaru ya. Ya masih di Pekanbaru ya kerjasamanya ya. Jadi sebagai saran atau rekomendasi kerjasama ya bolehlah dengan kampus-kampus di luar Pekanbaru, kan banyak kampus-kampus besar juga ya, tidak hanya di Pekanbaru. Kalau memang sejauh ini sih ya, kalau partisipasi kampus ya, kemungkinan kan beberapa kampus juga sudah ada yang memberikan anak-anak magang Bu ya. Yang memang disalurkan untuk bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa ini dia melihat bagaimana Bawaslu bekerja gitu. Ya memang kita juga belum ada teknis atau mekanisme khusus ya untuk menyusun sebuah kurikulum bagaimana mahasiswa ini dia dapat tersalurkan baik dari segi keilmuan maupun kemampuan mereka dalam adaptasi di pekerjaan untuk di kantor Bawaslu ya, khusus untuk anak-anak magang. Nah memang hal itu juga masih terus kita berikan pemahaman sebagai harapan sih setelah mereka nanti selesai dari Bawaslu, ya mereka dapat menginfluence ya mahasiswa-mahasiswa lainnya ya, terkait dengan oh ternyata Bawaslu seperti ini, kerjanya seperti ini, mekanisme seperti ini. Nah itu sih yang memang masih menjadi hal yang ingin kita lakukan kepada teman-teman mahasiswa di sini. Karena memang beberapa kali pun begitu kita undang kan kami harapkan kepada mahasiswa ya, bukan hanya untuk BEM saja, mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa di organisasi eksternal yang memang yang masih kita harapkan itu mereka juga mampu membuka posko-posko pelaporan kepemiluan itu ya Bu ya. Karena kan kita tahu mahasiswa sebagai agent of change dan juga mereka juga sebagai apa namanya ya agent of control untuk berkaitan menghubungkan antara masyarakat di grassroots sampai ke tingkat pemerintah di atas. Nah, terkait terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir ya, gimana nih Bu harapan Ibu ke depannya agar partisipasi dan juga dari kampus ya, terkhusus peran kampus ini dalam hal partisipasi terhadap pengawasan kepemiluan. Menanggapi tadi ya yang disampaikan oleh Bang Ode ini terkait mahasiswa magang. Nah itu di kampus itu kan sekarang basis aktivitasnya itu MBKM ya, Bang Ode, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi begitu diterbitkan ini program Kementerian Pendidikan dalam hal ini Dikti terkait MBKM ini memang membuka ruang ini bagi kampus untuk seluas-luasnya berkolaborasi dengan mitra di luar kampus. Nah salah satunya di Bawaslu itu juga besar ya potensinya untuk membangun kolaborasi MBKM. Jadi memang mahasiswa itu diberi kesempatan untuk kuliah di lapangan, kuliah yang benar-benar nyata gitu ya dengan mitra itu selama 3 semester paling banyak. Jadi tidak perlu lagi belajar di kampus, belajar di luar di instansi mitra itu bisa diakui gitu menjadi mata kuliah yang dikeluarkan nanti nilainya oleh kampus gitu. Nah itu bisa menjadi poin strategis kan bagi kita.
Contohnya misalnya di Bawaslu, mahasiswa bisa belajar di Bawaslu dan kemudian itu diakui menjadi mata kuliah, dan itu lintas prodi, Bang Ode. Jadi tidak hanya mahasiswa yang mungkin jurusan politik saja atau di ilmu pemerintahan saja atau visipol saja yang bisa melakukan program MBKM, tapi lintas prodi. Lintas prodi ya. Bahkan justru disarankan mahasiswa dari prodi dengan lintas disiplin ilmu yang berbeda nih untuk melakukan magang gitu kan, supaya memang nanti ilmu, pengalaman dan wawasan yang diterima oleh mahasiswa ini menjadi lebih luas lah, tidak hanya pada ilmu yang didapat ketika di kampus yang sesuai bidang studi saja. Jadi memang ini yang potensi yang bisa diluaskan lagi, dikembangkan lagi untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam konteks menyiapkan nih intelektual muda yang memang sudah mengetahui dan memahami bagaimana cara kerja di instansi, terutama mungkin di Bawaslu terkait proses pengawasan. Kemudian tadi disinggung ada mahasiswa eksternal kampus. Nah, ini juga diharapkan lebih ini ya perannya, lebih meningkatkan peran strategisnya ya, Bang Ode ya, karena mereka yang berada di organisasi mahasiswa kampus ini memang fokus concernnya itu kan ke sana gitu, mengawal proses demokrasi, mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian mengawal ketika ada proses pemilu atau pemilihan bagaimana kita bisa menjaga itu proses demokrasi yang jujur, adil dan berintegritas. Nah, itu teman-teman di organisasi eksternal tentu lebih fokus ke sana memang kan. Dan kemudian harapan ya, Bang Ode terkait peran kampus dalam pengawasan, partisipasi pengawasan di masa yang akan datang. Yang pertama memang peningkatan kualitas demokrasi kita. Ya, bagaimana kampus bisa menjaga peran strategis itu melalui peningkatan literasi. Jadi bukan hanya internal mahasiswa atau dosen, tetapi sudah menjadi agen untuk memperluas nih literasi di tengah masyarakat melalui Tridharma perguruan tinggi. Kemudian kedua, harapan besarnya adalah bagaimana kampus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat melalui proses Tridharma itu terkait peran masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, bukan pemilih yang pragmatis gitu ya, memilih berdasarkan kepentingan sementara atau karena kepentingan jangka pendek, kepentingan personal, tapi karena pertimbangan kepentingan kolektif dan kepentingan bersama. Kemudian ketiga, ya kampus bisa meningkatkan kualitas kajian akademik ya terkait proses pengawasan yang nantinya bisa menjadi rekomendasi bagi Bawaslu untuk memperbaiki regulasi atau memperbaiki proses, mekanisme, prosedur dan sebagainya. Saya kira itu, Bang Ode. Baik, tidak terasa Bu ya, kita sudah hampir setengah jam kita berdiskusi, mengelaborasi bagaimana peran kampus dan juga memposisikan kampus dalam salah satu elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, memang kampus itu merupakan laboratorium keilmuan. Memang fakta-fakta empirik itu laboratoriumnya di masyarakat. Dari masyarakat ditarik ke kampus untuk dielaborasi lagi kira-kira menjadi keilmuan baru yang memang ini diharapkan menjadi daya gedor perubahan atau inovasi hal-hal baru yang nantinya akan dilakukan atau menjadi mungkin patron atau mungkin hal yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam hal melaksanakan aktivitas di masyarakat, terkhusus dalam hal kepemiluan. Mungkin sebelum ditutup Bu Luvita ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu juga. Ya, terima kasih ini Bawaslu yang sudah mengundang saya ya di podcast, dan pesan saya kepada seluruh sahabat Bawaslu, mari bersama-sama tetap menjaga determinasi kita untuk tetap menjaga proses demokrasi di Indonesia, di Riau khususnya, menjadi lebih baik, lebih berintegritas, supaya nanti wakil dan pemimpin yang kita hasilkan dari proses ini
bisa lebih dipercaya, lebih amanah dan lebih legitimate. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lupita. Saya kira ini juga merupakan sesi terakhir ya untuk kita sebelum menutup podcast kita pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lupita yang sudah hadir di sini. Sama-sama berdiskusi kita berkaitan dengan tema topik-topik kepemiluan pada hari ini. Juga pada sahabat Bawaslu, apabila ada topik menarik lainnya yang kiranya bagus untuk didiskusikan, boleh nanti komen ya di laman komen podcast Bawaslu Riau. Dan jangan lupa selalu ikuti edisi-edisi podcast Bawaslu Riau di edisi-edisi selanjutnya berkenaan dengan topik pemilu lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ya video ini agar seluruh elemen masyarakat mengetahui dan memahami terkait dengan topik-topik kepemiluan. Saya Laude Muhammad Aulia selaku host pada kali ini mengundurkan diri. Apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.